Pada hari ini kita akan melaksanakan sebuah aksi nyata yang dikolaborasikan, yaitu oleh Ibu Rika Zainanti SPD, kemudian Ibu Eva Lestari SPD, dan Ibu Rabiatun SPD, yang diselenggarakan pada hari ini di sekolah SMP Negeri 3 Satu Atap Gebang. Selanjutnya kita masuk acara yang pertama, yaitu kata sambutan yang mewakili dari kepala sekolah. Kepada Ibu kami persilakan secara hormat. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kepala sekolah akan menyampaikan sepatah dua kata ya. Terima kasih buat ibu-ibu kami, Bu Rika, Bu Eva, dan Bu Rabiatul dalam acara kegiatan kolaborasi aksi nyata dengan tema budaya positif. Mungkin dengan adanya kolaborasi yang disampaikan oleh ibu kita yang bertema tentang budaya positif, biarlah ini menjadi inspirasi, menjadi pegangan bagi kita. Semoga aksi nyata yang disampaikan oleh guru-guru kita ini akan menjadi dan bisa berdampak bagi kita, khusus buat lingkungan kita dan kepada juga anak-anak didik kita. Mungkin dengan budaya positif ini bisa membawa anak-anak kita lebih baik lagi ke depan. Jadi aksi nyata kolaborasi antara ibu-ibu kita ini saya buka siang ini. Sekian dan terima kasih. Saya persilakan kepada ibu-ibu narasumber untuk menyampaikan materinya masing-masing. Terima kasih. Kepada Ibu yang sudah mewakili kepala sekolah. Selanjutnya kita akan melihat aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh ketiga narasumber kita, yaitu tentang atau bertemakan budaya positif. Untuk itu kami akan mempersilahkan satu persatu narasumber untuk memberikan apa yang sudah diperoleh dan dipelajari dari budaya positif. Kepada Ibu Rika Zainanti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada hari ini untuk melihat dan menambah wawasan tentang budaya positif yang akan kami berikan, di mana pada hari ini kami berkolaborasi antara saya sendiri, Ibu Rika Zainanti, Ibu Eva, dan Ibu Rabiatun. Adapun judul kegiatan hari ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah dan di kelas. Tujuan kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan yang positif. Yang keempat, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di dalam kelas. Salah satu tanggung jawab seorang guru
adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri atas keluarga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah melalui budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 5 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Nah, dengan adanya budaya positif yang kita buat di sekolah ataupun di kelas, diharapkan profil pelajar Pancasila ini dapat tercapai. Nah, syarat budaya positif itu yang pertama adalah lingkungan yang harus disediakan di sekolah itu adalah lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena kalau lingkungannya itu tidak positif, maka tidak aman ataupun tidak nyaman, yakinlah Bapak Ibu, siapapun yang di dalamnya pasti akan merasa tidak akan nyaman dan tidak akan enak. Apapun yang kita lakukan. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah menciptakan lingkungan positif. Oke, kemudian budaya positif itu meliputi yang pertama adanya disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima 5 posisi kontrol, yang keenam adalah segitiga restitusi. Di sini kami membagi yang pertama dan yang kedua itu tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia itu akan saya bawakan. Kemudian 3 dan 4 keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia akan dibawa oleh Ibu Epa. Keempat, kelima dan keenam 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan dibawa oleh Ibu Rabiatul. Baik. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya itu disiplin? Kemudian, ada nggak hubungannya disiplin itu dengan hukuman? Nah, kira-kira dari Bapak dan Ibu, ada nggak yang punya respon kira-kira apa sih sebenarnya yang di dalam benak kita selama ini tentang disiplin? Dan kira-kira disiplin selama ini yang kita lakukan ada nggak hubungannya dengan hukuman yang kita berikan? Baik, Bu Mira. Terima kasih, Mbak Ika. Menurut saya selama ini yang sebagian besar kita guru sudah melakukan yaitu mendisiplinkan siswa itu melalui ada sedikit hukuman, ya, mematok hukuman. Kenapa? Gitu. Kalau mungkin tidak ada hukuman, terkadang siswa itu tidak mau mematuhi aturan yang sudah disepakati. Dengan adanya hukuman, dia akan merasa lebih bertanggung jawab dengan aturan yang memang sudah diberlakukan. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Tina.
Oke, sebelum saya akan jelasin atau saya jawab atau saya tanggapi dari pertanyaan Ibu Pina. Oke, di sini disiplin banyak dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Oke. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya sendiri. Artinya, motivasi dari dalam diri, lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian di sini, menurut Diane Gosen, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal itu seperti tanggung jawab, mandiri, rajin. Nah, itu adalah nilai-nilai yang harus didapatkan ketika kita menjalankan yang namanya disiplin diri. Nah, dari pendapat di atas disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal dari dalam dirinya yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Oke, berarti kalau kita bilang selama ini disiplin itu adalah identik dengan hukuman, di sini kita ralat bahwa hukuman tidak dapat membentuk karakter anak. Karena biasanya hukuman dilakukan itu secara tiba-tiba. Seperti misalnya ketika anak melakukan salah, kita secara spontan pasti akan melakukan yang namanya hukuman. Nah, kira-kira hukuman yang kita berikan berpengaruh apa terhadap murid? Apakah dia menjamin anak itu tidak akan buat lagi? Atau menjamin anak itu akan lebih baik? Coba kalau kita perhatikan selama ini sekarang, kalau hukuman yang diberikan pasti sifatnya tidak bertahan lama. Dia akan terus membuat hukuman, membuat sesuatu yang harus kita sebagai seorang pendidik itu harus merasa anak ini perlu dihukum. Dan ternyata di hukuman yang kita berikan itu bukan satu-satunya cara untuk mendisiplinkan anak. Adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pertanyaan ini akan terjawab. Pasti semua yang kita lakukan punya alasan. Ya, yang pertama, satu mungkin secara gamblang, yaitu yang pertama mendapat pujian, yakin ya. Kemudian yang kedua mendapatkan uang. Kemudian yang ketiga pengen mendapat penghargaan. Yang keempat kita punya alasan-alasan lain yang membuat kita itu berperilaku seperti itu. Oke, di sini menurut Diane Gosen ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga,
ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, saya lagi balik bertanya. Kira-kira di 3 alasan ini, mana yang mendasari perilaku Bapak dan Ibu? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang ketiga, Bu. Oke, yang ketiga, yang pertama? Yang ketiga, yang pertama, yang kedua? Ketiga ya? Kayaknya yang lebih bagus ketiga ya? Iya, oke. Baik, nah kalau kita untuk sebelum kita jawab pertanyaan tadi, menurut kita adalah nomor 3. Oke, coba ini ada pertanyaan yang kira-kira kita jawab sendiri. Yang pertama, menurut kita dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga kira-kira? Yang pertama lah kalau kayak gini ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan ya? Bisa ke Atau atau lihat situasinya kayaknya, Bu. situasi? Tapi lebih ke satu dia. Ya, berarti di sekolah kita ini ya, baik di SD maupun SMP, hampir rata-rata pengennya yang dua ini ya. Oke, biarkan yang ketiga ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Nah, bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang terat, kemudian tidak ada teguran dari atasan atau tidak ada pujian. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih datang tepat waktu untuk mengajar anak murid kita? Masih Alhamdulillah. Luar Luar biasa guru-gurunya ya, punya motivasi yang tinggi ya. Oke, mungkin dari saya hanya sampai di sini tentang disiplin positif dan motivasi. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Eva Lestari, tentang keyakinan kelas, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Ibu Radiatun ya. Baik ya, kepada Ibu Eva saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Bu Eva. Saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nah, selama ini saya yakin sekali Bapak Ibu sudah membuat kalau dulu namanya apa Bapak Ibu namanya? Peraturan kelas. Iya, benar sekali. Ada yang buat peraturan kelas. Apalagi selain peraturan kelas? Kesepakatan kelas. Nah, kenapa sekarang keyakinan kelas kok berubah terus ya? Sekarang kenapa kita buat jadi keyakinan kelas? Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa? Coba dulu kasih idenya, kenapa ya? Pendapatnya, kenapa? Coba dulu Pak Reza ya, Pak Reza. Kenapa kayak? Ya, baik Bu. Jadi menurut saya mengapa diperlukan keyakinan kelas? Karena kita sebagai pendidik, jika kita sudah yakin, jika kita sudah benar-benar meyakinkan kelas itu dan segala sesuatu yang akan kita lakukan di dalam kelas akan terlaksana dengan mudah seperti itu. Nah, itu saya dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang coba lagi saya mau dengar suara dari ibu-ibu. Coba Bu Listi lah. Kenapa mesti keyakinan kelas Bu Listi? Iya, kayaknya sama seperti Pak Reza ya. Kalau keyakinan itu kayaknya kita lebih tergerak dan semangat dalam menjalankan apa aja sih keyakinan yang kita inginkan daripada peraturan. Kalau peraturan itu kan Bu, siswa itu sering bilang, Bu, peraturan itu bukan untuk dituruti, tapi untuk dilanggar. Jadi kalau dengan keyakinan, siswa itu mungkin lebih yakin, oh ini yang harus kita lakukan. Mungkin seperti itu. Iya, tepat sekali. Kasih plus. Coba dulu. Ada lagi mungkin yang mau memberikan pendapatnya kenapa keyakinan? Cukup?
Cukup. Oke. Coba kita lihat dulu yang ini. Ada apa ini ya? Loh, kok ada orang pakai helm ini? Sama orang pakai masker. Kenapa ini? Kenapa ya kita pakai helm dan kenapa kita pakai masker? Untuk apa? Menurut Bapak Ibu. Coba. Kenapa kita pakai helm dan pakai masker? Kalau menurut Bu Dwi, kenapa? Untuk menjaga, kalau yang pertama memakai helm itu untuk menjaga keselamatan, yang kedua itu untuk menjaga kesehatan. Iya benar. Jadi sama-sama untuk melindungi. Iya. Kasih pulang dulu. Benar sekali ya. Benar. Nah, ini kalau saya tanya ya sama Bapak Ibu, ini sebenarnya keyakinan apa peraturan? Iya benar, peraturan ya Bu ya. Jadi kenapa dilaksanakan Peraturan. Karena menurut saya pada gambar pertama di situ helm identik dengan peraturan membawa motor. Jadi gambar pertama itu masuk pada peraturan. Dan yang kedua itu karena baru-baru ini kita ada wabah COVID yang mengharuskan kita dan mewajibkan kita memakai masker, maka kita mengikuti peraturan tersebut. Iya benar sekali. Kalau menurut Bu Pina, ada nggak hubungan antara peraturan sama keyakinan? Pas pakai helm sama masker. Terima kasih Bu Eva. Menurut saya keyakinan dan peraturan itu sebenarnya memang ada. Dari awalnya mungkin kita menganggap itu aturan yang harus dipatuhi. Tapi dengan terlalu sering kita menggunakannya, menaatinya, lama-lama kita menjadi yakin bahwa dengan memakai helm itu ada keselamatan untuk melindungi kepala ketika kita berada di jalan sedang mengendarai kendaraan. Karena dari apa yang mungkin kita lihat di jalan, ketika orang terjatuh, itu kan memang kepala merupakan organ yang rentan. Nah, dengan awalnya jadi peraturan, akhirnya kebiasaan itu menjadi sebuah keyakinan. Begitu juga dengan menggunakan masker. Kalau dulu memang wajib ketika kita masuk di masa pandemi, tapi sekarang orang sudah banyak sadar akan tentang kesehatan. Nah, kesadaran inilah merupakan keyakinan. Tanpa disuruh pun, tanpa dibuat aturan pun, orang sudah sadar untuk memakai masker, untuk melindungi dirinya dan menjaga kesehatannya dari udara-udara yang memang sekarang sudah mulai tercemar. Ini tuh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya kasih. Bagus sekali. Benar. Nah. Maka kita melaksanakan peraturan itu karena memang kita yakin ya kan. Makanya dirubahlah jadi keyakinan kelas yang peraturan kelas tadi, ya kan? Kalau kita benar kata juga Pak Reja tadi, hal yang kita yakini akan lebih mudah kita laksanakan. Iya, betul sekali. Nah, gitu juga dengan siswa kita. Ini dia. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya kan? Begitu juga dengan murid. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Nilai kebajikan apa di balik. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita mau praktek dulu ya. Kita mau buat keyakinan untuk sekolah kita atau boleh untuk kantor kita ini. Nah, pakai tahap-tahapnya ini. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan pada murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas di mana warga sekolah bisa melihat hasil curhatan pendapat. Nah, kita praktek aja langsung. Iya, saya bagi. Tolong dibantu dulu. Silakan.
Kayak iki kan nen. Nah, silakan Bapak Ibu buat kira-kira keyakinan apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu yang bisa membuat sekolah kita ini lebih baik lagi. Coba apa? Ditulis, nanti setelah ditulis langsung boleh ditempel. Ini kesepakatan soal jadi murid atau jadi guru? Oke, Bapak Ibu, silakan. Kalau situasinya boleh ditempel di depan. Nanti biar kita periksa untuk ke tahap ketiga. Apakah sudah sesuai prosedur keyakinan kelas atau belum? Kalau prosedur keyakinan kelas itu bagaimana? Iya, silakan ditempel. Oke. Ayo. Wes tidak apa-apa kalau sama. Berarti sehati. Tidak apa-apa, nanti dikelompokkan. Sehati. Oke, silakan. Pak Reja ditempel dulu. Balik. Gak apa-apa. Nekat aja ke bawah nanti kan bisa baca juga. Iya, nanti bisa dibaca. Iya. Wes tidak apa-apa, nanti bisa dibaca pas balik. Nah, sudah ditempel semua ya. Oke, kita masuk tahap ketiga yaitu apa kata tahap ketiga? Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur keyakinan kelas. Gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Saya mau minta tolong dulu ke Bu Lia. Tolong bacakan ada nggak kalimat negatifnya? Iya, tuh baca aja. Silakan. Yang pertama di sini mengerjakan PR. Ya, terus baca Ibu mengerjakan PR itu kalimat positif. Nah, bukan kalimat negatif kan? Mengerjakan PR. Iya. Mengerjakan PR. Kira-kira mengerjakan PR gimana itu? Positif. Positif ya. Lanjut, Bu. Tepat waktu dan aktif di kelas. Positif. Itu kalimat positif atau negatif ya, Bu? Positif. Positif, iya. Terus? Budayakan menghormati orang lain. Positif. Budayakan menghormati orang lain. Positif apa negatif itu? Ada kalimat negatifnya apa enggak itu? Udah positif? Positif. Iya, bagus sekali. Lanjut. Rajin membaca. Positif. Iya, positif. Bertegur sapa baik selama guru maupun murid. Bersama guru maupun murid. Bersama guru maupun murid. Gimana? Positif? Iya. Lanjut. Bersemangat. Iya. Positif negatif? Pintar. Terus. Tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat. Kemana itu ibu-ibu, bapak-bapak? Negatif. Iya. Jadi harus diapain? Datang Diganti jadi apa? Datang tepat waktu. Iya, benar, datanglah tepat waktu. Ada yang bersedia menuliskan datanglah tepat waktu terus ditempelkan? Coba dulu Bu Listi cepat. Tolong dulu Bu Listi. Mana di sini? Ini Bu. Tempel ya Bu. Nah, kita udah sampai tahap ketiga ya. Udah sampai tahap keempat pun sudah kita tinjau ya. Udah sampai tahap keempat pun sudah kita tinjau ya. Nah, nanti di kelas gitu sama anak. Terima kasih Bu Lia. Nah,
Kita udah sampai tahap keempat, sudah kita tinjau mana kalimat positif dan negatifnya. Setelah itu kan sudah sepakat semua, udah yakin semuanya. Setelah itu dibuat jadi, saya semalam buat juga ini sama anak-anak. Ini ya, kami buat seperti ini. Dan ini anak 72 yang membuatnya. Setelah itu diperindah lagi seperti ini. Menurut Bapak Ibu, apalagi ini yang kurang? Udah pas, udah cantik. Udah bagus. Coba nih, Londi. Mana itu? Oke, coba Ibu lihat ini ya. Terus Ibu lihat itu prosedurnya. Apa lagi yang kurang? Udah cocok, udah pas. Nggak ada yang Menurut Bapak Ibu apa yang kurang? Menurut Bu Listi udah pas. Yo. Coba ya, Bu Listi udah pas nih. Ya, menurut saya sudah pas karena setiap kalimatnya mengandung kalimat positif yang memang artinya juga positif. Setelah itu urutannya juga sudah bagus, sudah indah lah dilihat. Enak mata kita melihat keyakinan kelas ya. Iya. Kalau menurut Mem Siti lah dulu. Jauh kali. Menurut Mem Siti, nampak Mem? Ya boleh ke depan, Mem. Kalau tidak nampak, kira-kira coba pandangin ini, pandangin itu. Apa yang kurang, Mem? Apakah sudah bagus? Menurut saya dari prosedur poin-poin yang udah 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 poin yang udah dipaparkan di depan yang masih kurang berdasarkan dengan model yang Ibu sampaikan di depan. Itu kayaknya poin kelima belum ada tanda tangannya. Iya, betul sekali. Kasih plus untuk Mem Siti. Ini memang sengaja belum ditandatangani. Ya, belum ditandatangani. Nanti ditandatangani ya. Setelah siap seperti ini nanti ditandatangani sama siswanya, oke? Oke. Nah, baik. Saya rasa cukup jelas dan mudah-mudahan kedepannya sudah bisa mulai dibuat bersama anak-anak. Bisa Bu? Pak? Bisa. Alhamdulillah. Saya kemarin juga ini membuat. Nah ini dia, tonton sebentar. Nah ini kan, saya membuat keyakinan kelas di sekolah ya, di kelas 9. Oke, next. Nah, kita sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. 2, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan bertahan hidup, kira-kira apa aja itu ya Bu? Pak, termasuk apa aja? Coba Bu Rika. Kebutuhan bertahan hidup itu termasuk apa aja Bu? Makan, minum untuk bertahan hidup. Iya. Keturunan atau apa itu termasuk bertahan hidup enggak? Memperbanyak keturunan, ya. Oh iya, ya. Melestarikan keturunan. Termasuk kebutuhan gitu ya. Iya. Ini kebutuhan penguasaan, yang ketiga, yang keempat kebutuhan kebebasan, yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Nah, siswa-siswa kita juga punya kebutuhan ini. Oke, next. Berikutnya ini pertanyaan pemantiknya. Coba dulu, Ibu dulu. Baca dulu pertanyaan pemantiknya. Ibu Ambar. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni.
Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, coba pikirkan Bapak Ibu. Kira-kira alasan Doni melakukan hal itu kalau dilihat dari 5 kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan itu yang mana? Kebutuhan yang Oh ya, pertama tadi. kita balikan lagi ya. Nah, masuk mana dia? Doni nanti. 5 bisa, 5 kebutuhan akan kesenangan bisa. Yang pertama juga Yang bisa. pertama Bisa, bisa. pertama juga bisa. Iya, Hidup bisa. hidup ya, karena dia lapar mungkin. Lapar, biar kawan yang bawa bekal. Kesenangan juga bisa iseng. Iseng ya, bisa juga, bisa. Nomor 3 juga bisa. Penguasa. Sok berpuasa ya. Bos. Ya, sok jadi bos ya. Ya. Tapi kalau kebebasan mungkin nggak? Kebebasan enggak lah. Iya, nggak mungkin ya, nggak ya. Oke, itu tadi jawaban Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini ada kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar. Jadi terima atau disayang terpenuhi dengan saya mau dulu Bu Hadiatul. Coba. Isi titik-titik ini coba Bu. Ibu. Ya, kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar diterima, disayang, terpenuhi dengan adanya perhatian dari gurunya, seperti kok siswa kita arahkan ke siswa dengan adanya perhatian dari gurunya. Ini ya. Kalau untuk Ibu, kalau buat Ibu terpenuhi kalau itu gimana? Kalau rasa diterima dan disayang itu terpenuhi kalau untuk khusus pribadi Ibu? Kalau yang untuk seperti apa? pribadi saya sendiri, yaitu seperti keluarga atau teman-teman itu mendukung saya, mendukung apa yang saya lakukan. Seperti itu saya merasa kalau mereka itu peduli. Iya. Bagus sekali ya. Kasih aplaus dulu untuk Bu Atul. Nah, saya mau dengar dulu pendapat dari Pak Reja dulu. Pak Reja, kalau yang 2 itu kira-kira terpenuhi dari bagaimana? Untuk next, kalau Men City dulu. Kalau Men City kebutuhan Men terkait dengan kebutuhan dasar penguasaan itu terpenuhi dengan seperti apa nih? Kebutuhan terkait dengan kebutuhan dasar, bisa kepenguasaan atau pengakuan terpenuhi dengan adanya dari orang tua, keluarga, terus dari masyarakat, dari sekolah. Saya Iya, terima kasih banyak. Oke, yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga saya mau Bu Pina lah. Bu Pina, kalau yang berikutnya kebutuhan apa itu ya? Senang. warga terkait dengan kebutuhan dasar senang terpenuhi dengan Apa? Bu Pina itu katanya senang kalau saya senyum apa senang?
kasih ya Bu. Oke, next. Ini ada pertanyaan ini. Coba apa? Ya ibu lagi yang pegang. Coba bacakan dulu Bu. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika direspon Bimo seperti aku senang yang kejar-kejaran dengan guru, seru. Penguasaan, cinta dan kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Nah, iya. Di sini ibu coba pilih. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, si Bimo tadi memenuhi apa? Ayo, Kesenangan. ayo coba berdiri dulu. Ayo, kalau coba pilih. Ayo sini ibu-ibu. Sini dulu ya. Sini, nanti pilih yang mana jawabannya. Nah, ya silakan ibu-ibu maju semua. Ya, Ibu Rika, Ibu Ria, tolong maju. Kira-kira si Bimo sedang memenuhi yang mana? Memenuhi yang mana? Yang mana? Tuh, orang itu. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Katanya kan? Kira-kira si Bimo itu sedang memenuhi yang mana? Kesenangan, yang ini. Jadi kok pegangi semua. Kebebasan. Oh, kalau ibu penguasaan. Kalau ibu cinta dan. Yuk kita lihat jawabannya. Teng teng teng. Lundi. Iya. Cinta dan kasih sayang. Sampai betul. Oh iya. Jangan duduk dulu. Belum. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, dia sedang memenuhi yang mana? Yang mana? Satu aja kok banyak-banyak. Iya, bebas, senang kok kabeh. Yang mana? Ayo, yang mana? Yang mana? Yuk kita lihat ya. Tadeng. Hore. Pintar. Lanjut belum? Lagi ya. Nih. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai penjepit rambut baru loh. Nah. Coba lihat. Pintar banget. Lanjut. Nih, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini apa? Ayo. Ayo, kok. Apa? Ayo. Oh ya, setelah kita tengok, betul nggak? Oh, pintar. Lanjut. Oh, banyak ini. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Nah, ini apa? Kita tengok, lihat ya. Wah, pintar. Lanjut. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara nyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin
dia penuhi. Lihat, kalau Dimas jawabnya gini, menyetir mobil itu seru. Ayo apa? Yakin? Iya, kita tengok. Lanjut. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Berarti yang mana? Lihat. Cinta dan kasih sayang. Lanjut. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kita lihat ya. Iya, pintar, makin pintar guru-gurunya. Ayo lanjut, titik nih. Aku merasa bangga dan keren. Kita tengok. Betul, sudah pintar. Nah, oke, silakan duduk Bapak Ibu. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Itu dunia yang berkualitas. Nah, lagi nih, saya mau tanya Bu Dwi, ini jawab dulu Bu Dwi. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Yang paling penting itu keluarga satu. Mulai tahap yang paling besar, mulai misalnya mengangkut sampah, mereka sudah mulai ada kesadaran. Apakah di dalam atau di luar dunia berkualitas? Kalau masih yang ada di luar mungkin masih banyak yang harus perlu diperbaiki, dan memang ini menjadi tugas kita guru untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip yang tadi, yang mana memang menganggap mana itu yang berbentuk memang kesenangan, kebutuhan, kepenguasaan itu memang harus dipilah. Nah, selama ini kita masih menjadi satu, menganggap itu penguasaan, ternyata itu adalah sebuah kebebasan. Nah, ini yang harus kita spesifikkan lagi dan memang harus kita bentuk lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya mau pantun dulu sebentar. Upacara bendera dilaksanakan secara santun. Acara selanjutnya saya serahkan ke Bu Radiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru karena telah meluangkan waktunya untuk kami melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya akan memaparkan. Sebelumnya mohon maaf saya bukan berarti saya mengajari ikan berenang. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak ini. Yang kelima yaitu budaya positif di kelas, yaitu 5 posisi kontrol. Menurut Dian Gosen, terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Ke-5 posisi kontrol tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Penghukum. Bisa
bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut. Saya sedikit bercerita tentang penghukum. Nomor satu dulu, penghukum. Di mana kita yang selama ini kita lakukan adalah ketika murid kita itu bersalah, misalnya ada yang terlambat, kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Menghukum. Ya, menghukum ya, Bu. Iya. Seperti itu kan, kita panggil dia dengan nada keras. Kita panggil dia. Bahwasannya dia itu kita hukum. Kita suruhlah. Tanpa kita tanya dulu apa sebab dia terlambat. Tanpa kita ketahui apa aktivitas dia di pagi hari tadi sehingga membuat dia terlambat. Itu sebagai penghukum. Langsung kita suruh. Karena kamu hari ini datang terlambat, kamu keliling lapangan 3 kali. Seperti itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Memang kitanya nadanya agak lembut, tapi kita bilang, masa sih kamu tega buat ibu kena tegur sama kepala sekolah? Masa sih kamu tega mengecewakan ibu? Ya, seperti itu kita membuat dia merasa bersalah itu sudah membuat pemikirannya itu enggak nyaman seperti itu. Oke. Untuk yang ketiga, sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau ini mengawasi. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar pada murid mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Di sini untuk penghukum itu sebagai manajer kita kembalikan ke siswa. Kita tanya dulu apa sebab dia terlambat. Kita tanya lagi apa yang keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar dan bagaimana caranya supaya apa yang konsekuensinya yang harus diperbuat agar besoknya tidak terlambat lagi, seperti itu. Murid yang menjawab, dia yang sendiri yang memecahkan, mencari solusi atas kesalahan yang dia buat, seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kira-kira selama ini posisi kontrol mana sih yang sudah kita laksanakan sebagai kita sebagai seorang guru? Kira-kira? Semuanya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. 1, 2, 3, 4, 5 itu kita laksanakan, gitu? Iya. Oke. Nah, sekarang mulailah kita ke posisi kontrol yang kelima. Ayolah kita beralih ke posisi kontrol yang kelima. Sebab apa? Sebab inilah posisi kontrol yang paling the best, yang paling baik dari kelima posisi kontrol. Oke, kita lanjutkan. Untuk 6, segitiga restitusi.
diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Adapun segitiga restitusi yang kita buat, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Ya, seperti permasalahan siswa tadi, jika namanya kita berhadapan dengan siswa yang banyak hari-harinya, pasti ada tuh permasalahan yang dibuat, tingkah laku yang dibuat siswa untuk membuat, kita bilanglah, dia bisa mencari perhatian supaya dia diperhatikan sama gurunya. Itu bisa, itu kita selesaikanlah dengan restitusi segitiga. Itulah dia, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, dan menstabilkan identitas. Ya, seperti posisi manajer yang saya ceritakan tadi, ketika dia bersalah kita panggil, dan kalau bisa itu jangan di depan orang lain, di depan guru yang lain, di depan siswa yang lain. Itu akan membuat dia merasa nggak nyaman, siswa kita merasa tidak nyaman. Kita panggil dia ke ruangan, satu ruangan, barulah kita tanyakan, kita berdiskusi. Maka dengan sendirinya dia akan menyelesaikan solusi permasalahan yang terjadi padanya. Ciri-ciri restitusi ada 10. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat keadaan diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang 10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi permasalahannya. Sampai di sini kira-kira Ibu Eva sama Ibu Rika ada yang mau menambahkan? Oke, untuk Bapak Ibu guru sekalian, ada yang mau ditanyakan dari yang saya paparkan tadi? Udah jelas. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada yang masih mau ditanyakan? Saya mau bertanya, mana lebih baik restitusi dengan hukuman? Iya. Terima kasih Ibu Lia. Di sini Ibu Lia bertanya, mana yang lebih baik antara restitusi atau hukuman? Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih baik? Restitusi. Oke, restitusi. Jadi restitusi lebih baik daripada hukuman. Berarti karena sudah sepakat semua restitusi itu lebih baik daripada hukuman, berarti kita ini akan berangkat ke restitusi. Jadi tidak ada lagi kita yang menghukum murid. Setujukah itu? Setuju.
Jadi nggak janji kalau hukuman itu dapat menertibkan suasana, nggak dapat menertibkan itu siswa, itu hanya paksaan. Nah, jadi dengan adanya restitusi itu akan berdampak yang baik bagi siswa, bagi kelas kita, juga itu akan menjadi dorongan dari dalam murid itu sendiri, karena dia yang telah bilang, oh salah saya ini Bu, oh saya tadi terlambat, saya bangun tadi malam, saya begadang, terlalu banyak main HP. Dengan itu kita dia kesadaran sendiri, itu yang kita tumbuhkan kepada siswa, kita membangkitkan, kita menyadarkan kesadarannya, bukan hukuman fisik atau hukuman yang kita buat sesuka kita. Itu tidak akan menertibkan siswa itu sendiri. Iya. Ada lagi yang mau Ibu tanyakan? Ada lagi yang mau Ibu tambahkan? Sudah jelas Bu. Oke, karena waktu kita sudah berlarut, waktu kita sudah siang, maka mic ini akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kepada ketiga narasumber kita, mulai dari Mika Zainati, kemudian Ibu Eva Lestari, dan Ibu Rabiatul. Apa yang telah disampaikan tadi kepada kita tentang apa itu budaya positif yang harus kita bangun dalam sekolah, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua dan dapat kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Demikianlah acara kita pada hari ini, yaitu aksi nyata yang dilaksanakan secara kolaborasi oleh ketiga narasumber kita. Pada tiga narasumber saya mengucapkan terima kasih, dan kepada para Bapak Ibu peserta aksi nyata pada hari ini saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang kita peroleh dapat kita terapkan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita plus buat kita semua. Terima kasih. Saya Widya Triutangi, peserta dari aksi nyata tadi yang diselenggarakan oleh ketiga ibu tadi, di mana yang tadi disampaikan adanya budaya positif yang bisa saya kembangkan juga di sekolah dan di kelas saya, sangat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kita tadi yang sudah memaparkan materi kita tentang budaya positif yang ada untuk diterapkan di sekolah kepada anak-anak. Semoga yang dipaparkan oleh ibu-ibu kita tadi bisa menjadi ilmu tambahan buat saya pribadi dalam menghadapi situasi-situasi yang ada di sekolah, terutama pada peserta didik yang mengalami masalah. Semoga itu bisa menjadi tambahan ilmu untuk menyelesaikan masalah kepada siswa-siswa kita nanti. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita mau buat keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas itu coba dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas diambil dari peraturan-peraturan kelas yang kita buat bersama. Oke, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, kalian buat dulu di sticky note yang udah ibu bagi. Udah, yang sticky note warna biru untuk peraturan kelas. Jika sudah siap dituliskan, maka tempel di depan. Oke? Ibu kasih waktu mulai tulis peraturan yang ingin kalian buat di kelas. Oke, lanjut Kak.
Oke, kalau kan coba nih ya, saya kasih ilustrasinya. Kalau boleh bawa HP, jadi kalau orang yang nggak punya HP, dengan ada peraturan ini berarti dia maksa orang tuanya untuk beli HP? Ya bisa pakai. Kalau peraturan ini, nah, coba lihat, ini peraturannya boleh bawa HP. Ini kan berarti hanya orang yang bawa HP yang punya HP saja. Apa semua punya HP? Ya. Apa semua punya HP? Tidak. Bapaknya. Maka ini tidak cocok dijadikan sebagai peraturan kelas. Ini kan tinggal dia. Enggak usah, Bu Nel. Udah. Tujuh.